Ternyata, keraguan akan kebangkitan Yesus menyelimuti diri para murid. Ada yang mengatakan bahwa hal ini wajar karena mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Mereka memang pernah melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus pada Yohanes 11, tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedangkan kematian Yesus yang mengerikan, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Asumsi mereka benar, tidak ada orang yang dapat selamat dari hukuman penyaliban yang kejam itu. Alkitab mencatat di Lukas 24 ayat 11, pertama kali para murid mendengar berita kebangkitan Yesus dari perempuan-perempuan yang pergi ke kuburnya. Mereka menganggapnya sebagai omong kosong dan tidak mempercayainya. Demikian pula ketika mereka mendengar kesaksian dari 2 orang murid yang dijumpai Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, mereka pun tetap tidak percaya dalam Markus 16 ayat 13. Bahkan dalam Lukas 24 ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dalam nats tersebut dicatat bahwa ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu sehingga Yesus pun menegur mereka. Meskipun Tuhan Yesus mengetahui keraguan para muridnya, ia tetap hadir di antara para murid dan mengucapkan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Ia datang membawa dan memberikan damai kepada para murid, meskipun mereka bukanlah orang-orang yang setia mendampinginya, tetapi meninggalkannya, bahkan kini meragukannya juga. Ia tidak datang kepada para muridnya dengan membawa sebuah hukuman karena mereka tidak setia dan tidak percaya kepadanya. Para murid di bagian ini juga bukan berada di puncak imannya kepada Yesus, justru dalam keadaan terendah dalam iman mereka karena mereka sama sekali tidak percaya kepada kesaksian-kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus di tengah mereka menegaskan bahwa para murid yang sedang goyah imannya itu sedang diteguhkan kembali. Para murid yang sedang penuh keraguan diberikan damai sejahtera. Dalam Matius 14 ayat 26-27 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Murid-murid Yesus melawan gelombang yang menerjang perahu mereka pada pagi buta. Bisa jadi mereka mulai putus asa saat badai kian mengganas. Sudah begitu, Yesus mendatangi mereka dengan cara yang tidak terduga. Tak heran mereka ketakutan. Untuk mengusir keraguan, Petrus meminta diizinkan berjalan di atas air mendekati Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia dapat melangkah di atas gelombang danau yang sedang mengamuk. Namun, saat perhatiannya beralih pada situasi sekitarnya, rasa takut menyergapnya, imannya goyah dan ia mulai tenggelam. Dari semuanya ini, kita dapat melihat betapa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Ia tidak membiarkan mereka tenggelam dalam keraguan. Ia bangkit untuk memberikan damai sejahteranya, agar setiap orang yang percaya tetap dapat beriman kepadanya. Kita mungkin menghadapi situasi serupa, harus berjalan di tengah situasi yang pelik. Apakah Anda sedang diterpa rasa takut, seperti hendak tenggelam di telan arus masalah? Selama mata Anda tertuju kepada Yesus, Anda dapat melangkah di atas gelombang hidup ini. Fokuskan pandangan kepada Yesus, bukan pada besarnya masalah. Ulurkan tangan untuk mendapatkan pertolongannya. Yesus pun berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus memberkati.